Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi perancangan arsitektur 5. Nama saya ialah Yusri Arifin dengan NPM 1981-4007. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, Ibu Sari Desi MI Simbolon STARS MT, dan Ibu Dr. Ina Triesna Budiani. Pada tema studi perancangan arsitektur 5, di sini ada dua pilihan, yaitu Art School and Gallery dan Mini Resort dan Hotel. Di sini saya memilih Mini Resort dan Hotel. Pada site, saya memiliki dua opsi pada awal modul 1, yaitu adalah Pulau Beting yang terletak dekat Pulau Rupat, Riau, dan pada Pulau Putri terletak pada Tapianauli 1, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Masing-masing site memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Pada Pulau Beting memiliki kelebihan ialah terletak di jalur Selat Malaka, yaitu berbatasan dengan Malaysia, Singapura. Pada Pulau Putri memiliki kelebihan ialah pulaunya besar, mudah diakses. Sedangkan Pulau Beting agak susah karena di sana masih sedikit speedboat dan pulaunya terlalu kecil. Jadi saya memutuskan untuk memilih Pulau Putri sebagai studi perancangan saya. Tentang tapak, definisi pulau kecil ialah dengan luasan lebih kecil dari 2000 km persegi atau sama dengan 2000 km persegi. Sedangkan pada Pulau Putri memiliki luasan ialah 1600-an km persegi. Jadi Pulau Putri termasuk pulau kecil. Pada sisi utara site berbatasan dengan hutan, sisi timur berbatasan dengan hutan, sisi barat juga berbatasan dengan hutan. Pada sisi selatan, site berbatasan dengan beberapa rumah nelayan. Rumah nelayan sekitar sini. Studi banding, saya mengambil yang ada dua, yaitu yang pertama Lexis Hibiscus Park Dickson dan Bobo Cabin. Pada Lexis saya mengambil poin bangunan di atas air, cottage-nya gitu, dan gaya bangunannya itu saya mengambil studi bandingnya dari Bobo Cabin. Analisa lokasi. Lokasi site berada di pinggir pantai yang menyediakan pemandangan pulau-pulau kecil. Di pulau ini juga memiliki aktivitas yang terkenal, yaitu ada snorkeling, diving, lokasi foto, dan camping. Respon saya ialah memaksimalkan fasilitas pada pulau seperti snorkeling, diving, camping, dan foto prewedding sebagai daya tarik. Analisa sirkulasi, sarana, dan prasarana. Prasarana pada pulau ini ialah dapat ditempuh dengan menaiki speedboat sekitar 1,5 jam perjalanan dari Kecamatan Pandan, atau kalau dari Pelabuhan Sibolga sekitar 45 menitan untuk sampai ke tujuan. Pada dermaga pulau sekitaran sini untuk menuju ke resort sekitar 5 menitan berjalan kaki. Analisa vegetasi pada Pulau Putri, kebanyakan vegetasi yang ada di Pulau Putri ialah pohon cemara, rumput liar, dan pohon kelapa. Analisa view bawah laut yang menawan, pemandangan seberang pulau yang tak kalah rupawan, serta pohon-pohon rindang yang menyejukkan. Respon saya ialah memberi sudut pandang bangunan menuju pada view pantai dan hutan. Analisa kebisingan. Tingkat kebisingan yang rendah pada sisi barat site memiliki tingkat kebisingan yang rendah karena pada sisi ini berbatasan dengan rumah penduduk dan dermaga kecil. Tingkat kebisingan yang rendah juga pada sisi timur, utara, dan selatan site memiliki tingkat kebisingan yang rendah karena pada sisi ini berbatasan dengan hutan dan lautan. Respon saya ialah setelah melakukan analisa maka dapat kita ketahui bahwa kebisingan tidak mengganggu pada sisi barat site yang memiliki tingkat kebisingan yang rendah dan mengatasinya dengan cara memblok suara dengan tanaman karena potensinya cuma rendah. Sinar matahari berasal dari timur ke barat. Hal positif yang dapat kita ambil dari matahari adalah
penerangan alami dari energi terbarukan seperti sinar matahari yang diubah menjadi tenaga listrik. Matahari pagi pada pukul 8 sampai jam 11 dengan suhu rata-rata ialah 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, baik bagi kesehatan. Sedangkan matahari siang dan sore dari jam 11 hingga jam 6 ialah kurang baik bagi kesehatan. Sedangkan pada analisa anginnya ialah pada angin barat cenderung dingin dan lembab. Angin timur laut cenderung panas dan kering. Penghawaan alami yang dapat dirasakan sepanjang hari dan dapat juga dirasakan dari hembusan angin dan sinar matahari yang memberikan kenyamanan pada penghuni. Respon saya ialah setiap arah hadap ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pada area fasadnya menghadap timur dan mendapatkan sinar matahari yang maksimal di pagi hari. Ini berarti resort akan memiliki pemandangan sunrise dan meletakkan area santai sehingga pada sore hari dapat melihat matahari tenggelam, dan meletakkan area santai sehingga pada pagi hari dapat melihat matahari terbit. Kawasan wisata Pulau Putri, data wisata topografinya ialah titik tertinggi pada pulau ialah 28 mdpl dan titik terendah pada pulau ialah 23 mdpl. Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa ketinggian set seperti membukit pada area tengah dan area side berada di daerah yang cukup tinggi dan merupakan suatu keuntungan untuk memiliki view yang cukup tinggi. Analisa aksesibilitas. Jarak tempuh jika ditempuh dari kota Medan menggunakan sepeda motor ialah 6 jam 52 menit. Sedangkan pada mobil ialah 7 jam 28 menit. Pada pesawat 50 menit menuju kota Sibolga. Dari kota Sibolga bisa mengendarai speedboat, kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 45 menitan untuk sampai ke tujuan. Orientasi bangunan. Arah bangunan mengarah ke barat laut ini akan menguntungkan untuk kebutuhan listrik, yang mana energi panas matahari akan diubah menjadi listrik dari solar panel. Lalu, menanam pohon dan tumbuhan rambat sebagai pemblokan panas matahari dan pemilihan material sehingga radiasi matahari yang cukup tinggi pada pulau dapat dipenuhi. Analisa bentuk. Sifat persegi ialah berkesan formal, bentuknya standar, kaku, orientasinya jelas, efisiensi tinggi, fleksibilitas dalam penataan, statis dan monoton, juga dinamis. Segitiga, semi normal, religius atau sakral, agung, berwibawa, menarik, bersifat menekan, kurang efisien, kurang dalam fleksibilitas dalam penataan, orientasinya jelas. Sedangkan pada lingkaran, biformal, bersifat rekreatif, dinamis, akrab, eksperimental, orientasinya kabur, dan kurang efisien. Tujuan dalam analisa bentuk ialah mendapatkan bentuk ruang dengan efisiensi tinggi, fleksibilitas, serta tidak kaku, menggabungkan bentuk lingkaran dan persegi agar terciptanya kesan seperti netral dan tidak kaku. Dasar pertimbangannya ialah pada fungsi bangunan, menyesuaikan elemen bentuk pada rumah penduduk, menyesuaikan dengan elemen bentuk pada rumah penduduk. Kriterianya ialah bentuk bangunan netral dan tidak kaku, bentuk yang terbuka, dan keterkaitan pada lingkungan sekitar. Dan kriterianya adalah bentuk bangunan netral dan tidak kaku, bentuk yang terbuka, serta keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Transformasi bentuk. Bentuk dasarnya ialah persegi, lalu dikembangkan menjadi persegi panjang, lalu dipotong dan ditambah tengah lingkaran, dan ditambah dua bentuk persegi. Hasil akhirnya ialah transformasi bentuk seperti ini. Konsep zoning pada tapak. Pada warna biru tua ialah diletakkan pada area publik yang berwarna biru tua, diletakkan di depan dan langsung menghadap ke arah dermaga. Hal ini bertujuan agar aksesnya menjadi mudah untuk ditemukan. Sedangkan pada cottage dan bangunan masa kelima ialah area privat, diletakkan pada bagian ujung depan site. Hal ini bertujuan untuk menampilkan view laut saja. Area privat diletakkan pada bagian ujung depan site. Hal ini bertujuan untuk menampilkan view laut dan tidak mengganggu area semi publik. Yang mana area semi publik adalah warna biru. Area semi publik diletakkan di antara ruang publik dengan ruang privat. Hal ini bertujuan sebagai area penghubung sekaligus area yang memiliki banyak fungsi, dan yang berwarna hijau ialah area servis. Konsep sirkulasi pencapaian. Jalur pencapaian menuju ke site yang paling efektif ialah melalui dermaga, ditujukan untuk jalur akses keluar masuk site.
jalur sirkulasi ini dan pencapaian menuju ke resort dengan cara berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitaran kurang lebih 5 menit. Konsep sirkulasi ruang luar dan inekor. Pada area tersebut menggunakan halaman-halaman pendukung pada sekitar bangunan yang mendukung seperti hancock, ayunan untuk diletakkan pada cottage, serta lighting, dan memanfaatkan area hutan sebagai penyejuk area wedding. Konsep diletakkan masa bangunan. Pada masa bangunan A, area penerimaan ialah dirujukan sebagai area penerimaan tamu. Office diletakkan di depan pagar pada bagian A sebagai area penerimaan tamu, dan office diletakkan di depan agar memudahkan pengunjung untuk menemukannya. Pada bagian B ialah area cottage diletakkan di depan penerimaan tamu agar lebih dekat dengan pengunjung. Pada area C ialah area wedding outdoor diletakkan di ujung agar tidak mengganggu dan lebih dekat dengan hutan agar memberi kesan alami. Pada bangunan D ialah dihadapkan menghadap ke laut agar dapat mengakses. Pada bagian D ialah bangunan dihadapkan menghadap laut agar dapat mengekspos keindahan Pulau Putri. Tentang ruang, inilah analisa kegiatan dan kebutuhan ruang bagi pekerja dan pengunjung. Ada manajer, asisten manajer, pekerja office, bagian housekeeping, teknisi, wedding area, pengunjung yang tidak menginap, pengunjung yang menginap, bagian resto and cafe. Ini adalah analisa kebutuhan dan luasan ruang. Ini adalah pembagian organisasi ruang pada denah site. Yang ini adalah pintu masuk. Pada lurus lalu belok ke kanan ada cottage, kalau ke kiri ada office plus lobby, ke kanan ada penginapan, lurus mentok ke kiri ada wedding outdoor. Ini untuk pada pintu masuk cottage. Ada cottage 1, ada cottage 1, 2, dan 3. Ini adalah organisasi ruang pada masa bangunan pertama. Ini adalah organisasi ruang pada masa bangunan kelima. Ini adalah organisasi ruang pada musola dan wedding outdoor. Persyaratan ruang yang pada warna biru ialah langsung, kuning tidak langsung, dan merah tidak berhubung. Analisa persyaratan ruang: 1 bola merah ialah kurang membutuhkan, 2 bola merah membutuhkan, dan 3 bola merah sangat membutuhkan. Ini adalah diagram bubble masa bangunan pertama, lantai kedua, masa bangunan kedua, 3 dan 4, masa bangunan kelima, lantai pertama, masa bangunan kelima, lantai kedua. Ini adalah blok plan masa bangunan pertama, lantai pertama, masa bangunan pertama, lantai kedua, masa bangunan kedua, 3 dan 4 diperuntukkan pada cottage, masa bangunan kelima, lantai pertama, masa bangunan kelima, lantai kedua. Konsep resort ialah rancangan bangunan resort ini menerapkan prinsip dalam arsitektur hijau, mengedepankan aspek lingkungan dan kenyamanan pengunjung yang menjadi pedoman bagi perencanaan resort ini. Memanfaatkan hutan yang masih lebat dan sebagai sarana tempat berlibur, pelepas lelah, dan menjadi spirit setelah berlibur. Ini adalah gambar ground plan, ini adalah gambar site plan. Ini adalah denah masa bangunan pertama, lantai keduanya, tampak depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini adalah gambar rencana instalasi listrik masa bangunan pertama, lantai pertama, yang mana sumber listriknya ialah dari solar panel, lalu ditaruh di baterai box, lalu disebarkan ke bangunan. Rencana listrik pada lantai kedua, inilah tampak atasnya pada bangunan pertama. Rencana instalasi air lantai pertama ialah air bersumber dari laut, lalu dijernihkan dengan mesin penjernih yang bernama akumulator, lalu dari mesin akumulator ditampung di tandon, dari tandon baru disebarkan ke bangunan.
Lalu pada air kotornya ditampung di septic tank. Ini adalah dena septic tank, dan ini adalah dena septic tank dan detail septic tank. Rencana fondasi dan seluf masa bangunan pertama, rencana balok masa pertama, rencana atap masa bangunan pertama, detail kuda-kuda baja ringan pada masa bangunan pertama, potongan masa bangunan pertama, detail fondasi batu kali pada masa bangunan pertama, detail fondasi tapak pada masa bangunan pertama. Ini adalah denah cottage atau denah masa kedua, 3, dan 4. Tampak depan, tampak belakang, tampak atas. Rencana instalasi listrik, rencana instalasi air, rencana fondasi dan ring balok masa kedua, 3, dan 4. Potongan, rencana atap dan detail kuda-kuda masa bangunan kedua, 3, dan 4. Detail fondasi tapak, detail fondasi tapak, rencana atap dan denah pada masjid, tampak depan dan belakang masjid, tampak samping kanan dan kiri masjid, rencana instalasi pada masjid, rencana instalasi listrik pada masjid, detail kuda-kuda baja ringan pada masjid, denah masa bangunan pertama, denah masa bangunan kelima lantai pertama, denah masa bangunan kelima lantai 2, tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, tampak atas. Rencana instalasi listrik pada masa bangunan kelima lantai pertama, lantai kedua, rencana instalasi air, lantai pertama, lantai kedua, denah septic tank, rencana fondasi dan seluf masa kelima, rencana balok masa kelima, potongan AA, potongan BB, rencana atap masa bangunan kelima, detail kuda-kuda baja ringan masa kelima, detail fondasi batu kali, detail fondasi tapak pada masa bangunan kelima, detail balok dan kolom dari semua masa bangunan. Detail pasangan batu bata rajut, detail skylight pada masa bangunan pertama, detail pasangan solar panel, ini ada beberapa renderan dan ini yang terakhir. Jika ada kurang dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.